Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dalam kesempatan di malam hari ini, kita akan membahas mengenai risiko teknologi dan digital. Jadi, kalau kita bicara mengenai layanan digital hari ini, tentu ada yang kita kenal dengan API, ada SMS gateway, ada layanan platform, di mana kita sering melihatnya sebagai domain teknologi. Tapi dari perspektif hukum, tentu layanan digital pada dasarnya adalah janji kontraktual yang diwujudkan dalam bentuk sistem. Jadi artinya ketika sistem itu tidak berjalan, yang gagal bukan hanya teknologi tapi juga janji hukum kepada klien. Jadi dalam pembahasan di malam hari ini tentu kita membahas mengenai masalah risiko teknologi dan digital. Itu kita ambil contoh misalnya klien menggunakan SMS OTP untuk login. Ketika transaksi SMS itu gagal dan user itu tidak bisa akses, maka bisnis klien itu akan terganggu. Pun demikian dengan API, payment error. Terjadi transaksi gagal sehingga adanya potensi kerugian finansial dan platform down saat campaign. Jadi kehilangan momentum bisnis. Jadi dalam sebuah contoh ini klien tidak akan melihat ini error teknis, yang mereka lihat adalah bahwa dari sistem penyelenggara atau penyedia itu tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Disinilah resiko hukum itu muncul, adanya kelangkaan prestasi, adanya tuntutan ganti rugi, dan bahkan eskalasi ke regulator. Jadi penting untuk dipahami bahwa dalam hal terkait pembahasan kita mengenai masalah risiko teknologi dan digital, satu hal yang mendasar bahwa dalam bisnis digital ini sistem itu adalah kontrak yang berjalan secara real time. Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita masuk di pembahasan mengenai slide yang berikutnya. Jadi apa tujuan daripada pembahasan di malam hari ini? Tentu pembahasan di malam hari ini bukan untuk menjadikan semua orang menjadi penasihat hukum, tetapi untuk mengubah cara berpikir dalam melihat risiko. Jadi selama ini sering terjadi bahwa tim IT itu fokus kepada uptime, tim bisnis itu fokus kepada revenue, dan tim legal baru didapatkan di akhir. Padahal realitinya keputusan teknis itu adalah merupakan suatu konsekuensi hukum. Jadi tujuan pertama kita harus mengenal apa yang disebut dengan awareness, bahwa kita ingin semua pihak sadar bahwa setiap fitur, setiap integrasi, setiap perubahan sistem itu selalu punya dampak hukum. Dan tujuan kedua adalah kita harus melakukan identification, peserta diharapkan atau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian juga diharapkan untuk mampu bertanya, kalau sistem ini gagal siapa yang tanggung jawab? Apakah risiko ini sudah dialokasikan di kontrak atau apakah kita overpromise di SLA? Jadi selanjutnya kita membahas mengenai masalah tujuan ketiga, yaitu kita membahas mengenai masalah menerapkan strategi mitigasi. Kita tentu kalau kita membahas mengenai masalah mitigasi, kita tidak bisa menghilangkan yang namanya risiko, tapi kita bisa mengatur eksposurnya, kita juga mampu membatasi tanggung jawab dan mengalihkan sebagian risiko. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu kita melalui kontrak, melalui struktur layanan maupun juga kebijakan internal. Jadi di dalam pembahasan pembahasan di malam hari ini memang legal risk management itu bukan tentang menghindari risiko, tapi tentang mengontrol siapa yang menanggung daripada risiko tersebut. Selanjutnya kita bahas mengenai masalah risiko layanan digital. Jadi dalam layanan digital, risiko tidak hanya datang dari sistem tetapi dari ekosistem. Jadi mari kita breakdown lebih lanjut. Ada beberapa risiko yang perlu kita bahas lebih lanjut di sini adalah kita membahas mengenai masalah risiko teknis, apa itu risiko dari klien, risiko pihak ketiga, dan bagaimana juga mengenai dampak hukumnya. Kalau kita membahas mengenai masalah risiko teknis, tentu di sini kalau kita kaitkan dengan transaksi SMS itu misalkan adalah SMS itu tidak terkirim, API atau timeout, adanya delay respon. Ini terlihat kecil tapi dampaknya bisa besar jika terjadi pada high volume transaction dan terjadi saat critical moment. Itu yang masuk dalam kategori risiko teknis. Dan kalau kita lihat daripada risiko dari klien, yang tentu ini sering dilupakan, jadi klien itu bisa menggunakan platform itu untuk spam, untuk melakukan aktivitas ilegal ataupun melanggar regulasi. Tapi siapa yang disalahkan di sini? Tentu yang menjadi sasaran utamanya adalah penyedia layanan. Dan kalau kita membahas mengenai masalah risiko pihak ketiga, tentu di sini ada operator telco, ada cloud provider, dan SMS agregator. Jadi memang kita tidak dapat kontrol mereka sepenuhnya, tapi tetap kita yang bertanggung jawab kepada klien. Sehingga dampak hukum yang dapat kita sampaikan di sini bahwa di titik ini risiko itu berubah menjadi one prestasi, klaim kerugian, dan sengketa SLA. Jadi dalam risiko layanan digital, risiko terbesar itu bukan pada terjadinya suatu error, tapi ketika kontrak itu tidak dapat mengantisipasi daripada error tersebut, sehingga diperlukan suatu mitigasi bukan hanya dari sifatnya teknis, tapi juga dari aspek hukum juga perlu diperhatikan, yakni bahwa harus adanya pendefinisian SLA yang realistis, adanya klausul acceptable use, serta disclaimer atas third party dependency.
Selanjutnya kita bahas mengenai masalah risiko keamanan cyber. Kalau kita membahas masalah risiko keamanan cyber, jadi kalau layanan digital itu adalah mesin, maka data itu adalah bahan bakarnya. Dan disinilah risiko paling sensitif itu berada. Jadi apa yang bisa terjadi? Tentu kita bisa melihat adanya suatu kebocoran database bocor, adanya API yang disalahgunakan, akun diambil alih, maupun juga insider access. Dan kenapa ini serius secara hukum? Karena tentu kalau kita membahas mengenai masalah persoalan data, data itu terutama adalah data pribadi. Tentu ini kan dilindungi oleh hukum. Ketika terjadi suatu breach, maka kita wajib melakukan pelaporan, juga bisa dikenakan sanksi dan juga ada potensi gugatan. Dan yang lebih berbahaya adalah reputasi bisa runtuh dalam hitungan hari. Kalau kita bicara mengenai masalah kebocoran data ini. Dan data breach atau kebocoran data ini atau pelanggaran terhadap data ini bukan soal apakah akan terjadi, tapi kita harus dapat mengantisipasinya bahwa kapan akan terjadi. Sehingga mitigasi yang perlu dilakukan yaitu harus dalam berbentuk layering ya. Jadi ada yang disebut dengan mitigasi dalam bentuk hal-hal yang sifatnya preventif, detektif maupun juga responsif. Kalau kita bicara mengenai mitigasi dalam bentuk preventif, itu berarti harus adanya pembatasan terhadap kontrol, adanya suatu encryption maupun juga minimisasi data. Yang kedua adalah kita bicara mengenai masalah detektif. Langkah kedua ya, layer yang kedua. Jadi harus adanya suatu kegiatan monitoring maupun juga alert system. Dan ketiga juga kita membahas mengenai masalah responsif. Kalau kita membahas mengenai masalah responsif, tentu ini terkait dengan masalah incident response plan maupun juga legal notification framework. Jadi semakin besar volume data yang kita pegang, maka semakin besar tanggung jawab hukumnya. Memang ini kita membahas mengenai masalah risiko keamanan cyber ya, yang tentu akan memiliki implikasi terhadap pelanggaran undang-undang PDP, sanksi dan juga adanya gugatan. Selanjutnya kita masuk di poin selanjutnya mengenai masalah kegagalan sistem dan downtime. Jadi tidak ada sistem yang 100% uptime yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang membedakan perusahaan yang siap dan tidak siap itu tentu adalah bagaimana mereka mengelola konsekuensi hukumnya. Dan yang kita ketahui bahwa tidak ada sistem yang 100% uptime. Sehingga dampak nyata daripada terjadinya suatu kegagalan sistem dan juga downtime, dampak nyata untuk downtime itu sendiri juga tentu bisnis klien ini akan berhenti transaksi. Kalaupun kita bicara mengenai masalah terkait dengan masalah transaksi, juga transaksi tersebut akan gagal dan user experience yang rusak. Dari sisi hukum tentu downtime ini bisa dianggap sebagai breach of SLA, adanya pelanggaran terhadap suatu kontrak atau disebut juga dengan breach of contract, dan jika tidak diatur tentu bisa membuka unlimited liability. Tentu ini yang cukup berbahaya sehingga tanpa limitation of liability satu insiden bisa berdampak finansial sangat besar. Jadi meskipun kemungkinannya itu kecil, tapi sekali dia berdampak itu akan sangat besar sekali. Sehingga diperlukan suatu strategi proteksi baik dari sisi SLA-nya, service credit. Dan kita juga perlu membahas mengenai masalah liability cap dan juga adanya faktor force majeure. Kalau dari sisi SLA tentu harus realistis, terukur dan tidak over promise. Itu merupakan salah satu beberapa bentuk-bentuk untuk strategi proteksi. Kalau terkait dengan service credit tentu harus adanya kompensasi yang terbatas dan bukan ganti rugi penuh. Dan kalau kita bicara mengenai masalah liability cap, tentu misalnya maksimum nilai kontrak. Dan juga kita juga harus memperhatikan faktor force majeure untuk kejadian-kejadian yang berada di luar kontrol. Sehingga kontrak yang baik bukan yang mencegah masalah, tapi yang memastikan masalah tidak menghancurkan bisnis Anda. Nah, disinilah yang diperlukan suatu peran yang cukup krusial dan cukup signifikan bagaimana kita mengelola daripada risiko tersebut yang dalam prakteknya itu harus dituangkan secara jelas, secara rigid juga, dan juga harus ditentukan secara detail di dalam kontrak. Karena kita berusaha untuk menjaga bahwa kontrak yang disusun atau yang disepakati oleh bersama para pihak ini guna memastikan bahwa setiap masalah-masalah yang ada itu tidak menghancurkan bisnis daripada pihak penyedia maupun juga dari pelanggan itu sendiri. Selanjutnya kita bahas mengenai masalah risiko vendor dan outsourcing. Jadi dalam bisnis digital tentu hampir tidak mungkin berdiri sendiri ya. Jadi kita selalu bergantung pada vendor. Ada vendor itu juga terdiri dari cloud, ada pihak daripada telco dan juga dari pihak agregator itu sendiri. Tapi secara hukum tentu klien kita tidak punya hubungan dengan vendor kita tentunya. Sehingga yang menjadi front terdepan untuk bertanggung jawab terhadap setiap transaksi yang ada itu tentu dari sisi penyedia. Sehingga
kita harus ketahui bahwa risiko utama yang melekat yaitu adalah bila mana vendor itu gagal perform, atau juga kita ketahui bahwa vendor itu breach data dan vendor tidak komplit terhadap regulasi. Itu semua fokus tanggung jawabnya ada di sisi kita sebagai penyedia layanan. Dan tentu kita juga bisa salah satu bentuk mitigasi yang bisa kita lakukan adalah juga kita bisa outsource pekerjaan, tapi tidak bisa dan tapi kan kita tidak bisa outsource tanggung jawab gitu ya, meskipun itu segala sesuatu yang berada di ranah daripada vendor. Mitigasi yang bisa kita lakukan di sini adalah kita harus melakukan kegiatan apa yang disebut dengan due diligence, bagaimana back to back kontrak itu diperlakukan, adanya klausul indemnity, dan juga kita harus membahas juga mengenai masalah data processing agreement atau DPA dan monitoring. Inilah beberapa hal-hal penting yang perlu menjadikan tolok ukur ataupun juga perhatian yang harus menjadi concern utama bagi perusahaan-perusahaan sebagai penyedia layanan untuk sektor IT. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah mitigasi, tentu kita harus melakukan due diligence. Due diligence juga jangan hanya lihat harga, tapi juga kita harus melihat bagaimana tingkat compliance-nya dan juga bagaimana track record. Kalau kita membahas mengenai masalah back to back kontrak, kita juga harus memastikan bahwa kewajiban vendor itu harus mirror daripada kewajiban kita. Dan kalau kita indemnity, jadi vendor itu harus tanggung jawab jika mereka salah. Jadi segala sesuatu itu permasalahan yang terjadi di luar kendali daripada penyedia itu bukan merupakan tanggung jawab dari penyedia, kecuali dapat dibuktikan adanya kesalahan dan maupun kesengajaan ataupun kelalaian daripada penyedia. Makanya ini perlu klausul indemnity yang bersangkutan, dan juga kita juga membahas mengenai masalah DPA, karena DPA ini merupakan suatu aturan atau cara bagaimana ketentuan-ketentuan PDP yang diatur dalam perjanjian induk itu dapat berjalan secara baik, tentu yang berdasarkan kesepakatan daripada para pihak. Sehingga DPA ini juga tidak hanya mengatur mengenai kewajiban untuk pengaturan mengenai masalah siapa pihak pengendali dan juga siapa pihak prosesor dalam pengelolaan data pribadi. Dan kelima, kita juga perlu melakukan kegiatan yang disebut dengan monitoring, di mana monitoring ini juga vendor itu harus diawasi dan juga bukan hanya pengawasan dari sisi kontrak. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kesimpulan di sini yang bisa kami sampaikan bahwa risiko teknologi itu adalah risiko hukum. Tentu ini tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kontrak itu adalah alat utama, bukan sebagai suatu formalitas, tapi mekanisme kontrol risiko. Data ini adalah double edged sword ya, jadi aset sekaligus liability. Vendor itu adalah titik paling rentan, jika tidak dikontrol bisa jadi sumber masalah terbesar. Sehingga dalam bisnis digital ini, kalau bisa kami sampaikan bahwa masalah itu memang tidak bisa dihindari, tapi dengan desain layanan dan kontrak yang tepat, kita bisa memastikan bahwa ketika masalah itu terjadi, itu bisnis tetap terlindungi. Mungkin begini dulu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, para pokok-pokok permasalahan ataupun juga hal-hal yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan di malam hari ini. Sekian dulu dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.